Partai Nasdem ini mengungkapkan kemungkinan Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP mendapat tambahan dukungan parpol Koalisi Indonesia Bersatu KIB. Bukan ke Ganjar, bukan ke Pak Prabowo, tapi lebih besar ke Anies Baswedan. Itu temuan kita, 2,9%. Data yang kita ambil November kemarin 2022. Bagaimana kita ingin menghadirkan perubahan yang lebih baik untuk negeri kita dari berbagai aspek, tentunya ekonomi, kesejahteraan, keadilan, hukum, dan juga demokrasi. Ke depan, Partai Golkar tujuan KIB tentu akan membangun Indonesia yang lebih kuat, yang mandiri, dan juga membangun persatuan di antara kita, dan ini adalah kesempatan untuk melakukan pembangunan jangka panjang. Tentu saja kami tidak eksklusif pada 3 partai ini. Ya, kami tetap membuka kemungkinan bergabungnya partai-partai lain ke dalam barisan koalisi kami. Koalisi ini memiliki basis massa yang luas dan tentu saja menjadi kokoh menangkan isi dan juga background piagam sebagai simbol tanda bahwa Koalisi Perubahan terbentuk dengan resmi. Dapat dikatakan Pak Anies sudah memiliki tiket yang cukup. Pandangan yang sama, punya komitmen yang sama, ke depan terbangun. Tadi ada bangun misalnya seperti Pak Surya sampaikan, ruang untuk misalnya bergabung bersama-sama, itu ruangnya sangat terbuka. KIB masuk ke dalam barisannya Koalisi Perubahan, atau nanti ada formula baru di antara dua ini. Ruang untuk mereka bersama itu sangat terbuka lebar. Jadi terlepas apapun juga kekurangan satu sama lain, tapi modal kebersamaan, catatan sejarah, saling pemahaman. Jadi prioritas juga Nasdem kan. Koalisi Indonesia Bersatu, apalagi yang kalau ditanya yang paham ibu kota ya tentu kita mengajak yang chemistry-nya dekat, ideologinya sudah tidak dipersoalkan lagi. Konsep pembangunan tidak dipersoalkan. Pasar di publiknya itu complementary, nasionalis religius. Momentum sendiri sedang melakukan time buying strategy sambil menanti keputusan narasi tentang pencapresan Pak Anies Baswedan. Basis pemilih loyal P3 yang setidaknya memiliki cara pandang Islam politik atau politik Islam yang lebih moderat jika kemudian terafiliasi kepada sosok capres yang bisa menyuarakan cara pandang politik Islam yang moderat juga. Dalam konteks ini adalah Anies Baswedan. Besar kemungkinan fragmentasi, dan fragmentasi utama yang akan terjadi adalah bergeraknya P3 dari internal KIB untuk bergabung dengan Anies Baswedan. Partai Golkar dan Partai Nasdem sama memiliki kesamaan ingin mendorong tetap sistem pemilunya proporsional terbuka. Artinya pertemuan dua partai ini, kalau ada pergerakan politik maka mungkin akan ada pergeseran. Ya mungkin tidak sampaikan tsunami politik, tapi gempa tektonik politik bolehlah kita simpulkan ada lempeng-lempeng politik Indonesia yang mulai agak bergeser, poros-porosnya itu berpotensi kalau kemudian ada analisa saya di poin kedua atau bahkan lebih ekstrim yang ketiga tadi. Partai Amanat Nasional meradang, kadernya deklarasikan relawan Anies Baswedan Capres 2024. Kader Partai Amanat Nasional PAN, Syahrin Hamid mendeklarasikan pembentukan relawan Amanat Indonesia untuk mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden Capres 2024 di Jakarta pada Ahad kemarin 7 Mei 2023. Syahrin selaku Ketua Koordinator Nasional Amanat Indonesia Anies menegaskan Amanat Indonesia hanya punya satu keinginan, yakni agar Anies Baswedan dapat menjadi petugas rakyat. Insya Allah 2024 Anies Presiden, maka rakyat hanya minta satu hal. Apa yang rakyat minta jadilah petugas rakyat. Ungkap Syahrin seperti dilansir dari laman relawan Anies, Senin 8 Mei 2023. Ketua Dewan Pimpinan Pusat DPP PAN Saleh Partaunan Daulay buka suara soal deklarasi. Yang dilakukan kadernya itu setelah memastikan deklarasi itu tanpa sepengetahuan DPP PAN.
Dia menjelaskan DPP PAN tidak menerima laporan sama sekali dari deklarator kegiatan itu disebut Saleh, tidak berhubungan dengan PAN dan seluruh jaringannya. Saya sudah tanya Ketua Umum Zulkifli Hasan, beliau mengatakan tidak tahu menahu soal deklarasi itu. Itu adalah kegiatan kelompok orang yang mengait-ngaitkan dengan PAN, ujar Saleh seperti dilansir Tempo, Senin 8 Mei 2023. Kader Partai Amanat Nasional PAN, Syahrin Hamid mendeklarasikan pembentukan Relawan Amanat Indonesia untuk mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden Capres 2024 di Jakarta pada Ahad kemarin 7 Mei 2023. Syahrin selaku Ketua Koordinator Nasional Amanat Indonesia Anies menegaskan Amanat Indonesia hanya punya satu keinginan, yakni agar Anies Baswedan dapat menjadi petugas rakyat. Insya Allah 2024 Anies Presiden, maka rakyat hanya minta satu hal. Apa yang rakyat minta jadilah petugas rakyat. Ungkap Syahrin seperti dilansir dari laman relawan Anies, Senin 8 Mei 2023. Ketua Dewan Pimpinan Pusat DPP PAN Saleh Partaunan Daulay buka suara soal deklarasi yang dilakukan kadernya itu setelah memastikan deklarasi itu tanpa sepengetahuan DPP PAN. Dia menjelaskan DPP PAN tidak menerima laporan sama sekali dari deklarator kegiatan itu disebut Saleh, tidak berhubungan dengan PAN dan seluruh jaringannya. Saya sudah tanya Ketua Umum Zulkifli Hasan, beliau mengatakan tidak tahu menahu soal deklarasi itu. Itu adalah kegiatan kelompok orang yang mengait-ngaitkan dengan PAN, ujar Saleh seperti dilansir Tempo, Senin 8 Mei 2023. Kader Partai Amanat Nasional PAN, Syahrin Hamid mendeklarasikan pembentukan Relawan Amanat Indonesia untuk mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden Capres 2024 di Jakarta pada Ahad kemarin 7 Mei 2023. Syahrin selaku Ketua Koordinator Nasional Amanat Indonesia Anies menegaskan Amanat Indonesia hanya punya satu keinginan, yakni agar Anies Baswedan dapat menjadi petugas rakyat. Insya Allah 2024 Anies Presiden, maka rakyat hanya minta satu hal. Apa yang rakyat minta jadilah petugas rakyat. Ungkap Syahrin seperti dilansir dari laman relawan Anies, Senin 8 Mei 2023. Ketua Dewan Pimpinan Pusat DPP PAN Saleh Partaunan Daulay buka suara soal deklarasi yang dilakukan kadernya itu setelah memastikan deklarasi itu tanpa sepengetahuan DPP PAN. Dia menjelaskan DPP PAN tidak menerima laporan sama sekali dari deklarator kegiatan itu disebut Saleh, tidak berhubungan dengan PAN dan seluruh jaringannya. Saya sudah tanya Ketua Umum Zulkifli Hasan, beliau mengatakan tidak tahu menahu soal deklarasi itu. Itu adalah kegiatan kelompok orang yang mengait-ngaitkan dengan PAN, ujar Saleh seperti dilansir Tempo, Senin 8 Mei 2023.